Kebutuhan. Nah, saya tanya dengan Mbah Katino, Mbah, menurut pengertian kamu, tabung bawah itu isinya itu E berapa? Lah, Mbah Katino mengatakan bahwa tabung bawah itu isinya E1 sampai E6. Yeah. Energi 1 sampai energi 6. Nah, pengertian saya, karena energi yang ada di tabung bawah ini, energi yang akan digunakan untuk mengaktifkan kendaraan jiwa. Padahal E1 tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan E2, E3, E4, E5, E6, dan nantinya menambang E7 dari makro. Maka di dalam tabung bawah, menurut pengertian saya, itu berisi E2 atau energi 2 sampai energi 6. Dua orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, padahal sama-sama sumbernya dari Mbah Mujono. Nah, saya merasa bahwa pengetahuan ini juga dari Mbah Mujono. Dia juga katanya dari Mbah Mujono. Akhirnya ini tak tanyakan ke Mbah Jono. Saya katakan bahwa tadi malam kami di Gunung Butuan, kami berdiskusi, kami memiliki pengetahuan yang berbeda. Mbah Katino mengatakan tabung bawah itu isinya E1 sampai E6. Sementara pengertian saya itu isinya E2 sampai E6. Mbah Mujono mengatakan semua salah. Loh, kok bisa? Tabung bawah itu kosong energi. Nah, kalau tabung bawah kosong energi, kendaraan dan reaktor jiwa itu nanti akan diambilkan energi dari mana? Katanya kita melakukan pernapasan susumna, itu menarik energi yang ada di tabung bawah untuk dimasukkan ke dalam pesawat atau kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di ujung sumsum tulang ekor. Nah, kalau tabung bawah tidak ada energinya, nah energi itu di mana saya itu? Energi itu ada di wilayah batinmu. Ya. Sampai situ saya tidak bertanya, karena saya dengan nalar saya itu saya sudah bisa mengetahui jawaban itu. Artinya E2 itu ada di wilayah batin kita, atau karena manusia itu memiliki 6 jagat mikro. Jagat 1 atau wilayah 1 itu ditempati oleh raga ini. Kemudian wilayah 2 ditempati oleh partikel 2 atau sedulur ireng. Jagat 3 atau wilayah 3 itu ditempati oleh sedulur abang. Wilayah 4 itu ditempati oleh sedulur kuning. Dan wilayah 5 itu ditempati oleh sedulur putih. Wilayah 6 ditempati oleh sukma atau jiwa. Sedulur ireng sampai sukma itu ada di wilayah batin kita. Kalau wilayah fisik kita ada di wilayah 1 ini, raga ini. Nah, bentar, Pak Gun. Itu E2 dan sampai E6 tadi oleh Simbah dikatakan ada di wilayah batinmu. Artinya E2 itu berada di wilayah jagat mikro kita. E3 itu ada di wilayah 3 jagat mikro kita, dan seterusnya. Demikian juga E6 itu ada di wilayah 6 jagat mikro kita. Nah, gini Pak Gun. Mungkin sedikit saya tambah biar tidak terpotong ya. Semua manusia memiliki 6 jagat mikro atau lokasi mikro. Ya. Tetapi kalau wilayah jagat makro itu ada 9 wilayah. Bumi dan semesta ini adalah wilayah 1. Ada wilayah 2, wilayah 3 dan seterusnya, sehingga sampai wilayah 9 yang ditempati oleh partikel 9 atau orang menyebut Tuhan. Nah, jadi gini Pak Gun, ketika saya tanya sama tokoh-tokoh agama gitu ya, mereka punya yang namanya kitab suci, menjelaskan tentang penciptaan manusia yang pertama kali itu, menurut nalar dan logika nalar dan rasa saya ndak ada yang matching gitu.
Jadi itu semuanya hanya kayak semacam kayak story, asumsi gitu kan ya. Nah, ketika kemudian Mbah Mujono melakukan riset itu, saya punya kemudian ekspektasi gitu, jangan-jangan nanti Pak Gun membawa sebuah pencerahan hal-hal yang baru gitu tentang manusia pertama itu prosesnya seperti apa yang lebih rasional dan masuk akal gitu. Sehingga kemudian saya ngejar tentang pertanyaan tadi yang Pak Gun sempat menjawab, ketika manusia pertama itu nggak balita, nggak remaja, nggak dewasa, tapi ternyata Pak Gun bilang tua gitu kan ya, dan nggak punya jenis kelamin lagi. Terus saya berasumsi, saya terus kemudian mikir, berarti dia nggak kencing dan lain sebagainya begitu. Itu gimana ngejelasinnya? Atau di ilmu Jawa Kasampuran juga tidak mampu menjawab pertanyaan tentang manusia yang pertama itu kira-kira dia remaja, dewasa, balita atau gimana? Atau sama saja gitu? Mungkin ya Mas, mungkin bisa saya luruskan bahwa saya mengatakan tua itu karena kasus-kasus yang terjadi seperti yang Dewa Ngejowantah yang kita sebut tadi. Berarti bukan hasil risetnya Mbah Mujono ya? Yang tua tadi bukan hasil risetnya Mbah Mujono ya? Bukan ya? Itu hanya pengetahuan Mbah Mujono, karena Mbah Mujono itu mampu meriset kejadian-kejadian yang lampau. Dia meriset itu, jadi dia melihat, oh ternyata dulu Raden Guntur itu dibimbing oleh Rogonoto, seorang dewa sing ngejawantah wujud ya, manusia. Tadi udah diceritakan. Tetapi gitu ya itu kan wujudnya begawan, itu mestinya kan identiknya sudah usia, atau bukan lahir dari bayi, tapi udah wujud. Karena apa? Kepentingan dia akan membimbing. Bagaimana kalau dia wujudnya bayi? Wong dia ingin membimbing seorang kesatria, maka mestinya dia hadir dengan wujud minimal ya udah dewasa atau mungkin udah dalam usia tua. Nah, ada nggak Pak Gun cerita-cerita dari Mbah Mujono gitu yang misalnya dia bercerita tentang sosok alien gitu ya? Mungkin nggak sebelum kejadian manusia pertama kali di bumi ini ada peradaban yang sangat maju, di mana peradaban itu mungkin sebut aja peradaban alien gitu atau apa namanya, terus kemudian dia datang ke planet namanya bumi ini, melakukan rekayasa genetika dan seterusnya. Itu kan lebih rasional, lebih masuk akal ketimbang kemudian manusianya langsung jadi tumbuh besar gitu kan ya, dan tidak punya jenis kelamin gitu. Terus bagaimana proses dari yang nggak punya jenis kelamin, terus ada laki-laki, ada perempuan, itu tuh ada nggak riset beliau gitu? Sekarang seperti seorang ilmuwan, Mas. Jadi orang yang menciptakan listrik gitu ya, penemu radio atau apapun, pesawat apapun. Apakah dia kepengen meriset tentang ikan itu bagaimana untuk pemijahan atau untuk mengembangbiakan? Sama halnya seperti ini. Jadi Mbah Mujono itu dia praktis. Dia ingin mengembalikan peradaban manusia agar manusia itu menjadi benar. Jadi sekarang sudah manusia benar itu sudah jarang sekali. Jadi manusia itu sekarang hanya belajar atau menjalankan nilai-nilai kebaikan. Lah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang hendak kita capai. Tetapi mestinya kita menjalani nilai-nilai kebenaran. Kalau kita mau menuju ke sebuah tujuan, mestinya kita mencari jalan yang benar, bukan kita mencari jalan yang baik. Karena kalau kita mencari jalan yang baik, kita tidak akan sampai pada tujuan. Tetapi meskipun jalannya jelek, tetapi ini jalan yang benar untuk bisa mencapai tujuan, ya kita harus lewat di situ. Nah, Mbah Mujono ini sekarang ingin mengembalikan peradaban manusia agar manusia itu menjalankan nilai-nilai kebenaran, bukan nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa menuntun kepada tujuan yang ingin dicapai. Berarti bisa diambil sebuah konklusi, tidak ada satupun jenis dan model manusia di dunia ini yang bisa mendeskripsikan secara pasti asal-usul kejadian manusia yang pertama kali di bumi ini, Pak Gun. Jawa Kasampuran tidak
berbicara tentang hal itu. Oke, berarti kan jelas berarti kami kan pastikan tidak itu. Kalau tidak. mungkin tanya ke sumber, mungkin sumber bisa Nggih. merekam ulang dulu Oke. itu manusia itu seperti apa, mungkin bisa, tapi bagi saya tidak ada kepentingan atau Oke. urgensinya untuk kepentingan kita untuk kembali ke ketiadaan atau kita kembali ke surga. Baik, Pak Gun. Makanya Kalau kami tidak di menanyakan dalam itu. konsep Jawa Kasampurnan sendiri gitu ya, bagaimana memahami tentang takdir dan free will manusia gitu? Tidak takdir, Mas. Jadi kita keliru kalau kita hanya pasrah dan suminde. Jadi manusia itu hanya wayang, itu bagi Jawa Kasampurnan itu salah. Jadi justru dalangnya itu adalah manusia. Dalangnya adalah manusia. Partikel 9 itu justru wayang. Karena Sebentar apa? lagi ya, Bu. Enggak apa-apa. Atau gugup? Enggak. Oke. Nggih, monggo, Pak Gun. Jadi partikel 9 itu adalah wayang. Karena dia memiliki energi. Dan energinya itu ada didaya gunakan oleh manusia untuk mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa yang akan kita gunakan untuk penerbangan ke wilayah 6 atau surga atau menuju ke ketiadaan atau kekekalan. Bocorannya Pak Gun, kendaraannya apa itu Pak Gun? Maaf. Ya ini saya ceritakan ya. Iya. Spill Ya karena tadi sedikit gitu ini ya. tadi kan pengantar, jadi Iya. sedikit mungkin penasaran ya. Iya. Jadi kendaraan itu seperti tadi kan udah tak kasih referensi tentang Mas Indra dari Tuban Nggih. ke Cangkringan itu Nggih. menggunakan kendaraan itu mobil roda 4. Nggih. Tak tanya apakah mobil itu bisa dipakai ke bulan? Nggak bisa. Nggak bisa. Manusia untuk bisa mencapai ke bulan harus menggunakan nalarnya, bikin pesawat ulang-alik. Nah, pesawat ulang-alik yang bisa menerbangkan manusia ke bulan, mampukah itu menerbangkan sukma kita itu untuk ke surga? Tidak bisa. Manusia harus menciptakan pesawat yang bisa untuk menerbangkan sukma atau jiwa kita mengembalikan ke surga, atau bahkan nanti kita menuju ke kekekalan atau ketiadaan. Baru ilmu Jawa Kasampurnan inilah yang memiliki teori tentang bagaimana manusia bisa membuat pesawat untuk penerbangan jiwa. Ya. Manusia, semua manusia yang hidup ini punya raga, punya kendaraan dan reaktor jiwa, tetapi tidak menyadari bahwa manusia itu memiliki kendaraan dan reaktor jiwa. Jangankan kendaraan dan reaktor jiwa itu diaktifkan, wong merasa memiliki aja nggak punya, nggak merasa. Nah, Mbah Mujono lah, karena dia melakukan riset, ternyata bahwa manusia itu memiliki raga dan memiliki partikel-partikel batin, sedulur papat, sukma, dan inti. Nah, raga manusia juga memiliki pesawat-pesawat batin. Ya. Ada mata batin yang letaknya di sini. Ada komunikator di dada sebelah kiri. Ada pesawat cipta yang berada di hati. Kemudian satu lagi yaitu kendaraan dan reaktor jiwa. Itu letaknya itu ada di ujung sumsum tulang ekor. Nah, manusia itu harus berkolaborasi trio. Jadi dengan sarana 3 unsur. 1, raga itu sendiri. 2, kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di ujung sumsum tulang ekor. Yang 3, ilmu kasampurnan. Ya. Semua manusia yang ada sudah memiliki modal 2. Yang belum dimiliki hanyalah ilmu kasampurnan. Karena ilmu kasampurnan itu hanya dimiliki oleh Mbah Mujono. Itu hasil sebuah riset. Kalau kita sudah memiliki 3 unsur ini, ya, kemudian
raga itu harus memiliki prasarana. Jadi di samping sarana juga memiliki prasarana. Prasarananya apa? Raga memiliki karakter seorang kesatria. Jangan karakter seorang buto atau raksasa. 1. Hati dan pikiran bersih. 2. Gede peri atau seneng prihatin. Seneng prihatin itu istilahnya puasa. Kita mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur. Bertapa kayak Pak Heru ini gitu. Betul, kayak Gus Heru itu. Heru, mantap. Jadi ketiga, tangising ati. Nah, ini bisa saya perjelas apa tujuan dari ketiganya ini, apa hubungannya. Nah, hati dan pikiran bersih itu dengan tujuan di saat kita melakukan perenungan terhadap sukma atau jiwa. Karena orang Jawa itu kiblatnya itu tidak ke sebuah tempat atau sebuah bangunan, tapi wong Jawa itu kiblatnya kepada sukma. Kepada sukma. Sukma, ya. Bukan kepada tempat atau bangunan atau kepada siapapun. Bahkan kita berkiblat kepada partikel 9 pun itu salah. Partikel 9 itu tidak ada manfaat untuk kita. Tapi yang bermanfaat kepada kita itu kalau kita itu bisa ketemu dengan sukma dan kita bisa manunggal. Manunggaling kawula lan Gusti itu kalau raga manusia itu sudah mampu bikin KR level 6 sehingga KR itu kendaraan. Kendaraan dan reaktor jiwa. Kendaraan dan reaktor jiwa. Bisa melakukan penerbangan ke lokasi 6. Lokasi 6 itu ada lokasinya sukma. Ya. Nah, yang naik kendaraan dan reaktor ini raga tidak berhak. Oke. Bahkan sedulur papat pun tidak berhak masuk ke wilayah 6. Yang berhak masuk ke sana atau naik kendaraan dan reaktor adalah kesadaran dan mata batin kita. Penyaksi. Ya, kita kan manusia itu diwakili oleh kesadaran, loh. Kita bisa ketemu sukma. Yang melihat itu adalah mata batin. Loh, kok itu kok sukma? Kok jangan-jangan itu demit atau jangan-jangan itu sedulur ireng atau sedulur kuning atau apapun? Kok tahu kalau itu sukma? Apa? Kesadaran kita. Karena sedulur ireng, sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih dan sukma itu kalau wujud nanti sama dengan raga kita. Seperti gelas dan air. Ya. Jadi air dimasukkan ke dalam gelas, maka air itu akan terbentuk seperti gelas. Kalau air ini kita tuang ke dalam botol, maka air ini akan berbentuk seperti botol. Kalau air ini kita masukkan ke dalam mangkok, maka air itu akan membentuk seperti mangkok. Jadi Tuhan atau sukma itu wujudnya sama dengan raganya. Ya. Sukma itu sama dengan raganya. Raganya. Wujudnya ya. Ya. Jadi ilmu Jawa Kasawar, orang umum mengatakan bahwa sedulur papat, sedulur sing cahyane ireng abang kuning putih, sukma itu adalah irasional. Tidak bisa dinalar. Rasio tidak irasional, tidak bisa dinalar. Tetapi ilmu Jawa Kasampurnan itu bisa mengubah yang irasional menjadi rasional. Yang semu atau maya menjadi nyata. Bisa dilihat. Bisa dibuktikan. Itu bukan hanya dogma dan harus dipercaya, tetapi itu bisa dibuktikan. Sedulur ireng wujudnya sama dengan kita, seperti kita bercermin. Sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih, sukma itu wujudnya sama persis kalau kita bercermin. Fungsi dari sedulur-sedulur itu tadi ketika kan ada ya banyak ya dibangkitkan, diaktifasi dan seterusnya gitu.
Itu fungsinya apa sih? Warna itu, Pak Gun? Memang itu kalau kita ketemu sedulur ireng ya, itu mesti diawali munculnya cahaya dulu. Contohnya misalnya malam hari ada lampu mobil itu ya, dari kejauhan yang kelihatan sinarnya dulu. Kita tahu bahwa itu mobil. Karena apa? Lampunya kanan kiri ini. Kalau satu mungkin itu sepeda motor. Tetapi kita belum tahu itu mobil apa, itu sepeda motor apa. Baru setelah mendekat, oh ternyata mobil Avanza, oh ternyata Pajero Sport dan sebagainya. Tetapi yang terlihat dulu adalah cahayanya dulu. Sama halnya gitu. Kalau raga melakukan meditasi dan raga itu mampu membuat KR2, maka raga itu mampu membuat kendaraan yang bisa menerbangkan ke wilayah 2. Di wilayah 2 sana ada dihuni oleh partikel 2, yaitu sedulur ireng. Yang muncul terlebih dahulu adalah sinarnya. Jadi pada saat kita melakukan meditasi, di depan kita ini gelap, semakin hitam pekat. Kemudian muncul sosok persis dengan kita, sama dengan kita. Itu adalah sedulur ireng. Sedulur papat yang cahyane hitam. Kemudian kalau kita meningkatkan KR kita menjadi KR3, maka akan ada cahaya merah yang semakin merah, semakin pekat merah. Kemudian nanti muncul sosok sama seperti kita, sama seperti sedulur hitam. Tetapi itu adalah sedulur abang, karena didahului dengan cahayanya merah. Ini bukan hanya penamaan yang semaunya sendiri. Memang nanti akan muncul itu. Kok orang sedulur coklat atau sedulur biru dan sebagainya. Memang hitam, merah, kuning, putih, dan cahyo sejati atau sinar terang. Oke. Nah, Pak Gun, nanti terkait dengan itu mungkin akan dilanjutkan sama Pak Dodi gitu ya. Saya karena ada tamu, ada satu pertanyaan waktu Pak Gun kemarin sama Mbah Mujono kan. Mbah Mujono itu kan sering ngomong soal Einstein itu gitu kan ibaratnya Einstein diolok-olok gitu ya. Betul. Itu tuh ceritanya Mbah Mujono itu ketemu Einstein kapan gitu ya. Kelahirnya Einstein kalau nggak salah 79 ya, 1879 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana Pak Gun menjelaskan hal itu Pak Gun? Mbah Mujono itu ya merekam masa lalu. Dia punya kemampuan di situ. Merekam siapapun. Bahkan bisa saya ceritakan. Dulu tahun 2012 atau berapa itu ya. Itu saya waktu Simbah ada di Sewon Bantul. Saya dari Ponjong ke Bantul sampai di sana sekitar jam 8 baru buka pintu. Gun, kakangmu mati. Nah, saya heran. Kemudian saya masuk, duduk di berhadapan-hadapan keletan meja ini ya. Gun, kakangmu Janto mati. Saya diam aja, saya heran. Kakak saya waktu itu guru SMP 4 Ponjong, pegawai negeri. Sehat, tidak ada tanda-tanda sakit. Kemudian dilanjutkan, Yus Ben Gun mati. Urip ora ana gunane nggo sedulur aja meneh orang lain. Dek gur urip-uripe dhewe mati Yus Ben. Karena faktanya seperti itu saya nggak bisa belani. Padahal anak yang nomor 1 aja masih kuliah, belum selesai. Anak yang nomor 2 baru SMA. Nah, setelah 1 tahun kakak saya sakit di rumah sakit Bethesda, divonis kena kanker usus lubang pembuangan anus. Sakit 10 bulan, meninggal. 1 hari setelah pemakaman saya ke Sewon Bantul. Itu Gus Heru sering Rodyawahuan. Ya. Saya ditanya, kepiye Gun wingi kakangmu? Luar biasa, orang melayat banyak sekali. Karena guru itu kan dari instansi pendidikan itu kan
banyak sekali ya. Oke, Jadi oke, yang oke. melayat juga banyak. Terus.